So guys, welcome back to Update Edition channel. Nama gue Greg. Jadi kemarin ini gue sempat ngepost di community tab tentang Redmi Note 9. Ternyata setelah HP ini udah nyaris resmi di Indonesia kurang lebih 9 bulan, masih banyak dari kalian yang penasaran dengan HP yang satu ini. Sampai-sampai pada minta review ulang. Jadi gue akan ngebahas hal-hal penting yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli smartphone yang satu ini. Apakah layak untuk dibeli tahun 2021? Well, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pada akhir tahun lalu, akhirnya HP ini resmi mendapat update MIUI 12. Walaupun softwarenya masih run di Android 10, belum menggunakan Android 11 terbaru. Tapi jelas, MIUI 12 membawa banyak banget improvement, terutama dalam segi user interface. Sekarang punya control center baru yang gampang digunainnya, terus lebih kelihatan clean, icon-icon di setting tampilannya itu punya icon yang berwarna, Google Fit bisa tersedia di home screen tanpa harus kalian rubah-rubah di app vault, app drawer juga bisa ke set as default begitu kita update, tanpa harus kalian ribet-ribet ke setting, apalagi app drawernya itu sama kayak Poco Launcher, jadi bisa hide apps, bisa dikategorikan berdasarkan aplikasi, dan bisa search by abjad. Jadi makin kesini makin baik. Cuma waktu pas pertama kali gue update ke MIUI 12, menurut gue ini kurang optimize. Scrolling sana sini berasa endet, animasinya tuh nge-lag ketika buka tutup aplikasi, buka app switcher, pokoknya kayak kurang optimize. Tapi seiring diupdate, untungnya semakin baik, lebih optimize, dan udah nggak ada komplain. Tapi buat kalian yang penasaran, Bang, MIUI 12 masih ada iklan yang disematkan nggak di aplikasi bawahnya? Jawabannya, untuk iklan tidak ada pengurangan sama kayak MIUI 11 sebelumnya. Jadi ketika selesai install aplikasi untuk ngecek security, nampil iklan. Selesai nonton hasil video recording yang kita record, keluar iklan. Buka tutup aplikasi bawaan, juga keluar iklan. Jadi untuk iklan masih sama banyaknya sih. Nah, sekarang performa Helio G85 yang ada di HP ini gimana bang? Setelah update MIUI 12, apakah makin membaik dan makin kenceng? Well, pertama-tama gue mau kasih tahu dulu skor Antutu sebelum update bisa hit di angka 201 ribuan. Dan setelah di-update terus gue coba ulang tes Antutu, bisa hit di angka 204 ribuan. Jadi ada kenaikan angka sekitar 3000 yang oke lah. Tapi gimana performance in real life-nya? Gue coba pakai game PUBG, dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di ultra, jadi belum bisa smooth extreme. So far untuk gaming experience yang gue rasain tuh gak terlalu signifikan, kecuali di bagian suhu. Ketika HP ini tuh udah mulai naik suhunya, konsistensi FPS yang diberikan semakin baik, alias frame drop signifikan jarang banget gue rasain ketimbang MIUI 11 sebelumnya. Frame drop ada tapi nggak signifikan. Sisanya untuk gyroscope tentu masih lancar. Game kedua yang gue coba adalah Genshin Impact. Settingan default dapat di angka 30 fps plus lowest. Tapi gimana bang performanya? Well, di 10 menit pertama bisa gue bilang Genshin Impact di HP ini tuh kayak kurang aja. Frame drop signifikannya sering berasa. Tapi ketika chipset HP ini udah mulai panas, barulah keluar performa aslinya yang bisa memberikan FPS yang cukup baik. Walaupun frame drop signifikan ada sesekali berasa ketika kita lagi jurus dan loncat. Karena wajar, ini game berat. Cuman satu aja sih, suhunya itu nggak nahan. Ketika kalian main gaming Genshin Impact berjam-jam, bisa hit di angka 47 derajat yang bikin HP ini tuh overheat. Jadi ada keluar tulisan overheat yang bikin sistem wifi dimatiin, bluetooth dimatiin supaya mencegah HP ini tidak panas yang berlebihan. Jadi menurut gue isu panasnya baru pertama kali gue ngerasain Helio G85 yang paling panas ya ada di HP ini. Sisanya sih emang meningkat tapi sedikit aja. Bang, ketahanan baterai yang ada di HP ini setelah update MIUI 12 gimana? Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu dulu kalau Redmi Note 9 punya kapasitas baterai sebesar 5020 mAh. Dan setelah gue uji coba dengan pemakaian yang kurang lebih sama kayak tahun lalu, kayak nonton YouTube berjam-jam, scrolling Instagram berjam-jam, main PUBG berjam-jam, dan bahkan gue main game yang pada saat itu belum keluar dan gue nggak tes, yaitu Genshin Impact berjam-jam menggunakan full cellular data. Hasilnya menurut gue awet-awet aja sih,
bahkan sedikit lebih baik ketika di-update ke MIUI 12. Kalau tahun lalu yang gua track penggunaan bisa hit di angka 10 jam lebih, sekarang bisa dapat di angka 9 jam 25 menit. Wait, katanya sedikit lebih baik. Kok angkanya sekarang jadi turun 1 jam, Bang? Karena gini, pemakaian yang gua ngetes kali ini, Genshin Impact-nya itu kayak dimainin 40% ketimbang tahun lalu. Itu gue lebih banyak main PUBG, which is Genshin Impact itu lebih berat ketimbang PUBG. Hasilnya cuma selisih 1 jam, artinya ini lebih awet ketimbang tahun lalu. Nice sih. Kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel yang ada di Redmi Note 9, menurut gua ini sama bagusnya kayak MIUI 11 sebelumnya. Ya, detail yang ditangkap masih tajam dalam kondisi daylight, dynamic range-nya bagus, highlight, saturation, shadow yang ditangkap juga udah bagus. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun menurut gua juga udah bagus. Dan untuk low light, ya night mode-nya masih ngangkat banget untuk dalam segi detail, cahaya yang ditangkap juga bagus, kecuali night mode masih belum bisa berjalan di lensa ultrawide. Menurut gue ini rada disayangkan. Harusnya MIUI 12 membawa tampilan segi baru, otomatis fitur-fitur juga harus baru. Tapi sayang, kamera belakangnya masih belum bisa jalanin night mode di lensa ultrawide. Oh ya, untuk kamera depan gimana bang? Hasil fotonya apakah masih pucat? Menurut gue masih pucatnya, tapi detailnya tetap masih tajam dan cuttingan portraitnya masih rapi. Dan untuk perekaman video kamera belakang di primary lens menurut gua masih sama stabilnya, jitter nggak gitu berasa, detail yang ditangkap pun udah tajam. Kecuali untuk perekaman video di lensa ultrawide-nya, menurut gua ini ketika kita lagi panning masih agak patah-patah atau gerakannya itu terlalu kayak robot, gak mulus. Sisanya sih fine-fine aja. Oh ya, untuk perekaman video di kamera depan masih belum tersedia IIS ya, jadi tidak stabil tentunya. Bang, layar di Redmi Note 9 itu ada isu burn-in kayak di Redmi Note 8 sebelumnya nggak? So far, unit yang gue pegang sekarang sih ini aman-aman aja, tidak ada isu burn-in maupun shadow, pokoknya like new. Dan sedikit mengulas kembali, HP ini tuh punya desain layar yang kekinian dan bisa ngikutin tren tahun ini, dimana HP-HP menggunakan punch hole, jadi kelihatan kekinian. Apalagi resolusi Full HD Plus dan panel IPS LCD-nya pun udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian ketika dipakai scrolling, Instagram, browsing, nonton YouTube, dan main game udah lebih dari cukup. Cuman satu yang menurut gua rada kurang, yaitu di refresh rate masih menggunakan 60Hz regular, belum menggunakan 90Hz. Ya memang sih, ini HP keluar udah 9 bulan yang lalu. Cuman ketika kalian udah pernah nyobain 90Hz, ketika balik lagi ke 60Hz tuh rasanya kayak gimana gitu. So guys, itu dia video review Redmi Note 9 setelah kurang lebih nyaris resmi di Indonesia selama 9 bulan. Intinya, update MIUI 12 di HP ini jelas meningkatkan performa. Terus baterai sedikit lebih awet dan mengubah tampilan antarmuka yang makin fresh, new, dan clean. Kalau ditanya apakah HP ini masih layak dibeli untuk di tahun 2021, menurut gua layak-layak aja, tapi dengan satu catatan penting. Refresh rate di HP ini masih menggunakan regular 60Hz, belum menggunakan 90Hz. Ya kita tahu, di akhir tahun 2020 aja HP-HP entry level sudah menggunakan 90Hz. Apalagi tahun ini, udah jadi standar pastinya. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.